Yup, bismillahirrahmanirrahim. Anjay. Lumayan dingin-dingin, bro. Jadi di kesempatan kali ini, sebenarnya cuma pengen jalan-jalan doang ya, ke arah Bromo. Jadi ini mic-nya udah aku tingkatin suaranya. Jadi penguatan suaranya aku pakai di +3 karena ada yang komplain suaranya kok kecil banget gitu. Jadi ya coba aku naikin ke +3 ini. Jadi semoga lebih jelas aja suaranya ya. Jadi kan yang biasanya yang kemarin aku pakai itu di 0 ya. Jadi penguatan suaranya itu 0, anjir, jalannya cok. Penguatan suaranya itu 0, jadi netral aja, nggak minus ataupun nggak plus. Anjir, jalannya cok. Jalannya kurang. Jadi ini jalan menuju Bromo. Jadi di belakang kita ini Nongko Jajar di belakang. Jadi kita baru ninggalin area Nongko Jajar. Ya rada ngeri cok kalau di belakang kol ini. Cuman kayaknya nggak bakal ke ini sih, nggak bakal ke sampai ke Bromonya juga. Kalau males ya. Kalau nanggung kayaknya ya ke sana. Cuman kalau males kita turun lagi aja. Karena sebenarnya gua kemari itu habis ngetes action cam ini GoPro Hero 4 aku. Jadi aku nyoba pakai GoPro Hero 4 tadi di awal sampai nyampe pasar doang. Nggak tahu gimana nya, ntar kita lihat hasilnya. Karena udah lama juga nggak aku pakai gitu. Jadi aku pengen kulik-kulik lagi settingannya, karena kan biasanya aku pakai di 1080 ya. Kalau GoPro Hero 4 1080, tadi aku coba pakai 2,7, cuman sayangnya 2,7 itu mentok di 30 fps. Ya nggak apa-apa lah ya. Toh juga ada beberapa settingan yang pengen aku coba di 30 fps, jadi nggak ada masalah. Kalau Insta360 ini ya emang udah kayak gini bro. Jadi udah settingan udah mantep aja gitu. Gak terlalu yang dikulik-kulik lagi. Paling cuman beberapa minor doang. Anjay, lapangannya cok, lapangannya, pandangannya loh full pemandangan lapangannya, anjir, kocak anjir. Itu kalau ngambil bola pas jatuh itu turun anjir. Sampai di Tanjakan Sikut. Ini di depan Tanjakan Sikut. Anjing, jalannya cok. Anjing, jalan cok. Fuck, jalannya anjing. Fuck emang. Ini nih yang bikin shock breaker cepet rusak cok. Cepet bocor anjir kalau kayak gini bangsat. Kenapa nggak ada truk, nggak ada apa, jalannya juga rusak. Ya ada beberapa yang bolong sih, cuman bolongnya itu loh bro, dalam bro, nggak full gitu sebenarnya bolongnya. Tuh kita harus nyari, pilih jalannya gitu. Nggak bisa nih kalau tutup visor nih, kurang jelas penglihatan bro. Harus dibuka anjir. Walaupun suara bakal noise ya, bakal bising banget gitu. Cuman ya daripada nggak kelihatan jalan cok. Anjir, habis bayang di situ kali. Nah ini Tanjakan Sikut cuy. Bentar lagi Tanjakan Sikut cuy. Ini nih Tanjakan Sikut nih.
Anjing jalannya cok cok. Emang gila sini. Cok cok tanjakannya cok. Ngeri, ngeri tanjakannya ngeri anjir. Walaupun kalau CBRR mah lewat ya kalau itu mah. Easy bro, easy kalau pakai CBR mah. Cuman kalau pakai 150 kayaknya ya mikir-mikir, tergantung skill. Jalannya bro. Nah ini halus banget ini bagus ini jalannya ini. Kok bisa? Di belakang tadi di bawah rada bawah tadi jalannya kayak tai anjir. Kenapa di sini halus gitu? Apakah di bawah tanahnya itu dananya dikorupsi? Tidak tahu. Jalannya coy, enak coy. Cuman susahnya aja ya. Touring bro. Tanjakannya anjir, ngeri. Ngeri bro, ngeri. Ngeri bro. Kelihatan anjir, nggak kelihatan kalau ditutup visor helmnya. Lebih baik kita buka aja. Sebenarnya nggak terlalu itu, nggak terlalu mengganggu. Cuman yang masalah itu visor aku kan anjir dark smoke ya. Jadi kalau kayak gini jalannya nggak terlalu terlihat, bukan nggak terlalu terlihat jalannya, lebih ke lubangnya aja gitu bro. Lubangnya nggak jelas gitu loh. Kita jadi nggak tahu kedalaman lubangnya itu loh. Kocak kedalamannya gitu loh bro. Kita yang nggak jelas gitu. Sebenarnya kalau mulus-mulus mah enak-enak aja, jelas-jelas aja sih dilihatnya gitu. Cuman lubangnya ini loh yang nggak jelas kalau pakai visor dark smoke. Truk bro, ini mungkin yang bikin lubang-lubang ya. Cuman kalau nggak ada truk juga petani-petani susah buat angkut barangnya coy. Ya semoga ada perbaikan jalan lah ya dari pemerintah daerah ataupun desa ataupun orang-orang kaya di luar sana. Tolong kalau pengen memperbaiki silahkan. Biar jalannya lebih mulus, lebih enjoy gitu. Bro bagus bet, anget bro, anget. Kalau sinar matahari di sini berasa anget-anget aja gitu. Kalau di bawah mah, panas. Kalau di sini mah sekedar anget ya. Jadi aku pengen nyoba dari Bromo ke bawah ke arah Pasuruan, pengennya. Jadi aku nggak ke Bromo, nggak kemana. Karena kayaknya susah juga beli tiketnya online coy. Beli tiket ke Bromo itu online, jadi nggak bisa kita ke itu, ke apa, ke loketnya. Jadi loket itu cuman buat memperlihatkan QR code tiket gitu. Ntar dikasih tiket fisik dari sana terus bisa naik. Sebenarnya bisa di sana beli, nanti ajarin sama petugasnya buat beli tiketnya gimana caranya. Karena aku juga udah pernah gitu, pernah beli tiket online, cuman kan dari rumah ya, nggak langsung di loket sana gitu buat beli tiketnya. Jadi beli tiket dulu dari rumah, lewat m-banking juga, jadi nggak terlalu susah gitu. Anjir beneran cok, nggak kelihatan cok.
dan biar nggak terlalu susah, nggak gopo gitu loh kalau pas ada di sana. Jadi tinggal masuk, tunjukin QR code, udah berangkat lagi. Anjing jalannya cok. Kalau mau beli di sana kan ribet ya. Apalagi kalau kartu kalian nggak ada sinyalnya, akan makin susah gitu. Ah. Anjing kurang napas cok. Motor aku kurang napas cok. Masuk dulu kurang napas anjir, sesek napas anjir sepeda aku. Susah juga nih. Ya namanya juga dataran tinggi ya. Oksigen lebih rendah di dataran tinggi, jadi motor pasti lebih ngap gitu. Lebih tarikannya lebih kurang gitu. Rame ya bro ya, kirain sepi gitu. Karena beberapa kali kesini itu sepi jalannya, maksudnya sosialnya itu sepi, nggak terlalu ada orang lewat anjing gitu. Mungkin karena aku kesini hari libur kali ya, jadi merasa sepi. Cuman kalau hari ini kan hari biasa ya, jadi lebih orang-orang lebih keluar, lebih bersosial gitu. Sekolah juga ada orangnya, ada ibu-ibu nungguin sekolah gitu ya kan, nungguin anaknya mungkin. Anjay bikin kotor ini, anjing bikin kotor. Woi bro, jalannya bro nice. Cukup ekstrim jalannya sebenarnya kalau lewat Nogo Jajar sini. Menurutku ya jujur cukup ekstrim, karena tikungan langsung tanjakan itu loh. Kalau dari jalan raya ke ini mah enak-enak aja gitu. Waduh, bagus banget. Anjay, ada desa di sana loh. Ada desa loh coy. Cuman pikiranku, kalau malam gimana tidurnya anjir? Apa nggak beku itu? Yang rumahnya di situ itu. Nah gitu cuy. Nice, bang pasti pengen ngopi doang ini ke atas. Ngomongin apa tadi anjir, lupa anjir. Habis lihat desa gitu bagus, jadi lupa yang mau aku omongin gitu. Oh jalan, masalah jalan ekstrim ya kan. Ya ekstrimnya kayak gitu bro. Jadi bukan yang nggak terlalu jujur, kalau boleh jujur, jalan di sini lebih relatif mulus, walaupun lubangnya ada beberapa lubang yang dalam ya, bukan beberapa sih, emang ada banyak. Cuman jujur lebih bisa dinikmati ketimbang jalan Cangar sebenarnya, kalau boleh jujur ya. Kalau boleh jujur, karena apa? Karena Cangar itu rata aja gitu bro. Mungkin nggak terlalu dalam, mungkin nggak terlalu ini jalannya kayak enaknya, cuman rata gitu dari bawah sampai atas itu, berasa sampai jembatan kembar itu cuy. Kalau di sini relatif mulus gitu loh. Mungkin ada beberapa doang yang parah gitu, cuman ya segitu doang gitu. Yang lain aman gitu. Apalagi kalau udah masuk desanya lebih mulus bro. Lebih mulus bro, enak coy. Walaupun aku gak jamin sih bakalan lebih bagus apa enggak, karena jalannya kayaknya kalau terjadi hujan bakalan ini genang aja gitu di jalan, bakalan lebih lama. Enggak sih kalau kayak gini, enggak sih. Yang tadi jadi jalannya yang tadi itu samping kanan kiri itu tanahnya lebih tinggi daripada aspal. Itu yang bikin bakal bikin gak terlalu awet anjay. Kalau kejatuhan LPG kan gak lucu anjir ya.
ambil kanan bro ya. Kalau ke kiri aku nggak tahu kemana. Kalau ke kiri ya kita ambil kanan ke arah Bromo. Lebih mulus bro, beneran ini jalannya lebih mulus daripada jalan Cangar gitu. Kalau Cangar mungkin nggak terlalu ya, nggak terlalu dalam kayak tadi, bener-bener dalam tadi bro di sini jalannya, apa lubangnya. Cuman di Cangar rata aja gitu, jalannya jelek cuman rata gitu. Kalau di sini mulus, walaupun ada yang parah, cuman ya daerah cuman daerah itu doang, dan juga cuman daerahnya rawan longsor di sini. Anjay keren cok, bakso anjir, kayaknya enak kalau makan bakso ya, bakso dingin-dingin gini. Kantor Kecamatan Tosari, kita lewat kantor Kecamatan Tosari ke arah kiri ya. Kalau ke kanan kita nggak tahu. Kalau sebenarnya kayaknya pernah dapat info kalau lewat pengen nggak bayar ya lewat situ. Cuman jangan, saya sarankan jangan ya, karena jalannya udah pasti jelek. Apalagi kalau pakai CBR makin nggak guna itu kita jalan di situ ya. Pasti itu tenggelam di pasir-pasir itu kayaknya. Kalau mau lewat kalau mau ke Bromo usahakan bayar biar jalannya gampang gitu. Apa-apa jika ada apa-apa juga lebih mudah bisa ditolongin petugasnya. Ngeri bro. Jalannya bro indah banget, walaupun rada ngeri kalau terjadi longsor ya kan. Tapi harusnya enggak sih bro, karena ditanamin pasti dirawat ya tanahnya. Seharusnya ada kebunnya pasti dirawat. Oh beneran mulus lah anjir, enak coy ya. Di bawah ada desa, ada pemukiman di bawah sana. Wah semua keren anjir, keren loh. Buat kalian yang pasti yang nonton ini bayangin kayaknya enak tinggal di sana. Tidak, percaya sama gua, percaya sama aku, bukan karena apa-apa. Oh ini bro, kalau ke kiri ke pelataran Bromo. Kita lurus ke arah Bromonya. Cuman kita nggak ke Bromo bro ya. Males buat beli tiketnya anjir, 65.000 loh. Online pula. Ngomongin tadi apa tadi ya? Oh ini ngomongin tinggal. Mungkin kalian bakal bayangin kayaknya bakalan enak kalau tinggal di daerah situ ya. Tidak. Kalau kalian bukan orang daerah dataran tinggi, jangan berpikiran seperti itu. Karena kan sangat-sangat menyiksa kulit kalian. Karena kalian bakal kedinginan, beku. Nyentuh air aja udah kayak nyentuh es bro. Apalagi kalau malam. Kalau buat liburan, buat staycationan oke lah gitu. Kalau tinggal enggak sih, ngeri coy. Bayangin setiap hari kedinginan, mandi males gitu ya kan, nyentuh air udah kayak nyentuh es gitu.
sudahlah. Kalau bukan orang daerah dataran tinggi, lebih baik tinggal yang normal-normal saja. Ini berjalannya rada berpasir sih. Itu yang bikin bahaya kalau lewat sini ya, juga berpasirnya itu loh, bikin motor blender gitu kalau waktu belok. Kalau nikung sih nggak bakalan ya, karena nggak bakalan nikung juga di sini. Ngapain anjir nikung di sini gitu. Jalannya udah kecil, rada naik turun juga ekstrim pula gitu ya kan. Yang normal-normal aja gitu loh, nggak usah bikin aneh-aneh banget buat corneringan gitu. Jalannya bro, jalannya bro, ya kayak gitu bro. Tiba-tiba dalam aja lubangnya gitu. Cuman overall aman gitu, masih banyak yang mulus gitu. Cuman tiba-tiba dalam aja lubangnya. Kalau di Jangar nggak terlalu dalam, cuman rata, hampir semua jelek gitu. Nah kalau daerah suku Tengger, orang suku Tengger gini bro, pakai sarung, sewek sarung gitu loh. Jadi nggak pakai jaket mereka coy, pakai itu doang anjir. Mungkin pakai jaket, cuman jaketnya tipis anjir, dan mereka bisa tahan dinginnya coy. Aku di sini udah dingin, mereka malah cuma pakai jaket tipis sama sarung-sarungan doang gitu. Wow sih, emang wow sih. Wisata Desa Podokoyo. Wisata Desa Podokoyo aku dewe nggak tahu, maksudnya aku sendiri nggak tahu. Nah kalau Bromo lewat lurus gini bro, lurus ini lebih cepet, cuman rada ngeri ya bro, karena longtannya udah kayak gini coy. Rawan longsor sih kalau kayak gini. Cuman ya banyak berdoa aja, biar gak longsor pas ada di situ. Semoga enggak sih ya, semoga enggak longsor ya. SDN Podokoyo. Oh, jadi ini desa Podokoyo. Kirain wisata Podokoyo. Ternyata Podokoyo itu desa, bro. Nama desa atau daerahnya gitu. Pasir. Ngeri coy. Nah, kayak gini coy. Longsor coy. Ngeri gak coy? Ngeri gak coy? Longsor coy, sangat rawan sekali, sangat rawan. Ngeri bro, ngeri anjay. Kayaknya kalian lebih baik lewat pelataran Bromo aja daripada lewat lurus yang ini gitu. Ntar aku liatin gimana kalau lewat anjay, mobil segede ini lewat jalan kecil ini, anjing kocak. Ntar aku tunjukin kalau lewat jalan pelataran Bromo, ntar nyampe mananya biar lebih mudah ya. Kayaknya ngeri bro kalau lewat situ bro, sumpah ngeri bro. Aku nggak rekomen sih, beneran nggak rekomen. Panen coy, kayaknya coy, panen sawi. Kubis ya, sawi mah yang hijau anjir. Kubis ya kan putih ya. Tapi
kalau lewat sini lebih lebih deket bro, lebih maksudnya ya lebih deket dan lebih nggak terlalu ini, nggak terlalu muter-muter gitu loh, nggak muter-muter, emang nggak muter-muter karena emang ya udah jalan sini doang, ntar belok kanan gitu, naik ke atas udah nyampe. Kalau lewat pelataran mulus sih jalannya, nggak kayak gini, nggak terlalu bumpy kayak gini. Itu kalau lewat pelataran ya, cuman kita kan lewat ini lurus. Kalau lewat pelataran tadi belok kiri, turun turun terus naik lagi, dan sampai bawah terus naik lagi bro. Apa ya depan ini? Revo apa Supra ya? Sama aja lah anjir, Revo sama Supra mah mestinya sama kecuali yang GTR ya. Seingatku Revo sama Supra mesinnya mirip. Yang 110 loh ya. Hanya tempat orang sembahyang. Longsor kayak gini langsung dibangunin ini loh, tempat sembayangan ya, biar ini ya, biar selamat mungkin, biar tetap dalam perlindungan Tuhannya gitu aja ya. Kalau orang Islam mah enggak ya, enggak bangun kayak gitu, cuman musola aja gitu. Karena di sini mayoritas orang Hindu, jadi ya sembayangnya di kayak gitu coy. Mulai dingin. Kalau nggak terkena sinar matahari dingin bro, kalau terkena sinar matahari anget-anget doang gitu, enak gitu, angetnya itu enak gitu, anget-anget yang bikin semangat gitu bro ya. Nggak anget-anget kayak di bawah gitu, di bawah panas anjir, bukan anget lagi. Kayaknya pulang rada siangan bro ya, karena tadi pas aku berangkat di pertigaan jalan itu, jalan raya ke daerah Nongko Jajar, ini ada banyak polisi. Nah ini bro, jadi kalau kalian mau ke Bromo itu ke atas sana, itu cuman kita kan, aku bilangnya nggak ke Bromo ya, pengen explore ke daerah bawahnya gitu, ke daerah sana di balik kanan tadi gitu. Anjing ada anjing. Banyak traveler coy. Ngeri sih. Promokom finishnya lewat jalan ini anjir.